Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Patimura PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya atas nama Desi Susanti, guru mapel PJOK di SMP Negeri 4 Rokan 4 Poto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan tema aktivitas atletik lompat jauh kelas 9. Mohon saran dan masukannya untuk kemajuan pembelajaran saya ke depannya. Berikut video pembelajaran saya. Ya, ketua kelas, siapkan. Siap, gerak. Tengah lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi-pagi luar biasa. Alhamdulillah. Pagi ini sehat? Ya. Ibu duduk di bawah. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Sanja, Bu. Sanja. Apa kabar Sanja? Sakit. Sakit. Udah lama Sanja sakit? Ya. Berarti Sanja sakit. Baiklah, hari ini anak ibu bisa mengikuti pembelajaran olahraga? Sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Kemudian hari ini materi kita adalah tentang, siapa yang tahu? Saya Bu, Iya, apa wadah? tentang lompat jauh Lompat jauh gaya? gaya melayang. Gaya jongkok. Lompat jauh gaya jongkok. Kemudian pembelajaran minggu yang kemarin, siapa yang tahu anak ibu? Saya Bu, Siap apa Fitri? lari cepat menggunakan start jongkok. Iya, lari cepat menggunakan start jongkok. Aplaus untuk Fitri. Berarti hari ini materi kita adalah tentang lompat jauh gaya jongkok. Kemudian minggu kemarin materi kita adalah jalan cepat menggunakan start jongkok. Jadi lompat jauh gaya jongkok, kira-kira apa fungsinya bagi kesehatan kita saat kita melakukan lompat jauh? Apa fungsinya bagi kesehatan kita? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, apa nih? Untuk menambah kekuatan otot tubuh, terutama adalah otot kaki, Jadi fungsi bagi kehidupan kita sehari-hari, lompat jauh ini adalah untuk menambah kekuatan otot, terutama otot tubuh, otot kaki. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis kombinasi gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. Jadi anak ibu nanti mampu menganalisis kombinasi gerak dasar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan kombinasi gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. Kemudian poin yang ketiga adalah peserta didik mampu mendesain pola gerak dasar lompat jauh gaya jongkok bersama kelompok. Nanti ibu bagi ya menjadi beberapa kelompok. Kemudian poin yang keempat, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu masuk ke materi selanjutnya? Tidak. Kemudian masuk kita ke materi kita yaitu lompat jauh gaya jongkok. Sebelum kita masuk ke prakteknya, terlebih dahulu kita menonton video. Nah, videonya sudah di-share ke grup WA masing-masing, ya. Nah, jadi sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ada yang duduk menjadi 4 kelompok. Yang di tempat ini adalah kelompok 1. Kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1.
kemudian sini kelompok 4. Kelompok 4 bikin lingkaran. Jadi kelompok kita menonton video yang sudah siapa? Kemudian siapa? Tasya. Tasya gabung ke kelompok 4 Tasya. Ini kelompok siapa? Wadah yuk kelompok 3 wadah. Ini kelompok 3. Ini apa siapa? Iya, suka bikin lingkaran. Yang pertama kemudian LKPD. Sudah dapat? Ya, sambil menonton, kemudian sambil menonton video, jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Ya, nama kelompoknya. Bikin nama kelompok. Sudah siap anak ibu? Sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, ibu kumpulkan lagi LKPD-nya ya. Ya. Ini kelompok 2, udah. Ada sibuk di tempat aja. Setelah anak ibu menonton video, mengamati video, apa yang dapat disimpulkan dari pengamatan anak ibu semuanya? Tadi adalah lompat jauh gaya jongkok menggunakan berapa tekniknya? Ada 4 tekniknya. Yang pertama adalah teknik lari adalah teknik awalan. Kemudian yang kedua adalah teknik lompat atau tumpuan. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik melayang di udara. Kemudian yang keempat adalah teknik mendarat di bak lompat atau kita modifikasi di matras. Jadi teknik dalam lompat jauh itu ada 4. Yang pertama adalah teknik awalan atau ancang-ancang. Kemudian yang kedua adalah teknik lompatan atau tumpuan. Yang ketiga adalah teknik melayang di udara. Kemudian yang keempat adalah teknik mendarat di bak lompat atau yang kita modifikasi di matras. Jadi yang pertama adalah teknik awalan. Teknik awalan di mana awalan itu kita mengambil ancang-ancang dari lari yang pelan, kemudian sekencang mungkin lintasan
atau lintasan dari awalan sampai ke papan tumpuannya berapa? Siapa yang tahu panjang lintasannya, anak ibu? Saya Bu. Ayo, siapa yang tahu berapa? 45 meter. 45 meter. Hapus dulu. Nah, betul sekali, panjang lintasannya adalah 45 meter. Kemudian kita berlari di papan tolakan atau papan tumpuan. Berapa jaraknya antara papan tumpuan ke bak lompat? Jaraknya adalah 1 meter. Kemudian baru kita, teknik yang ketiga, baru kita melayang di udara. Apa fungsinya kita melayang di udara? Apa kira-kira fungsinya? Nah, supaya kita dapat melakukan lompatan sejauh mungkin. Kalau kita melayang di udara, dengan caranya boleh dengan berjalan di udara, supaya kita mendapatkan lompatan sejauh mungkin. Kemudian teknik yang keempat adalah mendarat. Kalau mendarat, kita mendarat diusahakan kepala menunduk ke bawah, kemudian lengan diayunkan, kemudian jangan dijatuhkan ke belakang. Karena yang dihitung, yang terakhir kali jatuh di matras, itu yang dihitung. Ya, paham mana ibu? Diusahakan kalau kita mau menjatuhkan badan, usahakan dijatuhkan ke depan, jangan ke belakang. Kalau ke belakang, karena yang kita hitung adalah yang terakhir kali bersentuhan dengan matras atau bak lompat. Kemudian ditolakan tadi, jangan umpamanya seandainya ini adalah papan tolakannya yang dipijak nih ya, tidak boleh melewati papan tolakan. Kalau kita melewatinya akan terjadi diskualifikasi. Berarti lompatan kita tidak sah. Coba ibu perhatikan ini seperti ini ya. Ini kita anggap adalah panjang lintasannya adalah 45 meter. Kita ancang-ancang bersedia, siap kita lari pelan-pelan, kemudian lari sekencang mungkin. Kemudian kaki yang terakhir di papan tumpuan, jangan dilewati papan tumpuannya karena akan terjadi diskualifikasi dengan satu kaki yang terkuat. Anak ibu mana kaki yang terkuat? Kanan apa kiri? Kanan. Berarti di papan tumpuan menggunakan kaki kanan, tidak boleh dua kaki. Tidak boleh ya, melompat dua kaki, harus menggunakan satu kaki. Kemudian baru melompat melayang di udara, baru mendarat di bak lompat atau di matras. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak mau ditanyakan. Sebelum kita masuk ke prakteknya, terlebih dahulu kita melakukan pemanasan. Silakan anak ibu berdiri semuanya. Ya, tarik. Coba. Siap gerak. Rentangkan tangan gerak. Geser. Coba. Ya. Yang bersentuhan geser. Tegak gerak. Ada kanan gerak. Kanan. Geser ke belakang. Rentangkan tangan gerak. Kanan. Hadap kiri gerak. Ya, Akisman bantu ibu untuk pemanasan. Pemanasannya dari kepala ya sampai ke kaki. Coba hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Ayo kembali ya Miss ke tempat. Coba barisan yang belakang 5 langkah mundur jalan. 2, 3, 4, 5. Yuk langkah mundur ke belakang langkah. 5. 2 langkah mundur jalan. Belakang 1, 2, pas sejajar dengan karton. Barisan yang pertama paling kanan gerak. Ya, kita pemanasan ya. Kita pemanasannya yaitu coba ya barisannya barisan ibu nih. Coba 10 lah. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stop. Coba stop ya. Coba barisan ini ya. Kita sama-sama lari ke depan. Hah? Kata ibu, bersedia siap lari sama-sama sampai di karton ini. Kemudian lari ke belakang. Barisan 1 lari sini, barisan 1 lari, barisan 2 lari ya. Sesuai dengan instruksi punya ibu. Ya, bersedia siap. Mundur. Lebih kencang lagi ya, sampai depan, bersedia siap. Kemudian coba anak ibu kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba dulu berbaris menurut kelompoknya. Coba dulu berbaris menurut kelompoknya. Berbaris menurut kelompok. Anak ibu di depan ini ada karton. Jadi setiap kelompok berusaha melewati karton ini. Diusahakan lompatannya kecil mungkin. Misalkan ambil ancang-ancang dari garis yang di depan itu, kemudian kalian lompat di kartonan, kemudian kembali ke tempat ancang-ancang yang berikutnya. Udah paham? Udah paham? Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Mulai dari barisan yang pertama. Sama-sama ya. Bersedia, siap. 2. Lanjut. Mobil ya. Lanjut ke barisan yang pertama.
Ya. Ke atas sikit lagi. Ke atas mulai. Yuk tolong kis sana ibu. Samakan kis. Tinggi lagi tinggi sedikit lagi. Ya. Yuk sekarang anak ibu dari ancang-ancang yang lebih dekat, ya kelompok 1 dan kelompok 2 melompat dengan menggunakan satu kaki ya. Kelompok 1 kemudian kembali ke yang lebih jauh, kemudian kembali yang lebih jauh lagi, oke? Bisa dipaham? Ya, ya, yuk kelompok 1 bersedia, kelompok 1 dan 2 nih ya gabung jadi satu. Bersedia, siap. Lanjut, belakang, belum, sana, lebih jauh lagi, ancang-ancang lebih jauh. Oke, udah siap? Bersedia, siap. Ancang-ancang yang lebih jauh. Siap. Dah bersedia. Siap. Lari sekejap, kemudian lompat sejauh mungkin. Nah, yuk, mundur ke belakang. Istirahat di belakang. Gantian. Kelompok 2. Nih, barisan paling depan. Ya. Bersedia. Usahakan lompatnya sejauh dan semelayang mungkin ya. Bersedia. Siap. Bersedia. Yang paling ujung, yang paling ujung. Ya, lari, bersedia, siap. Ya, bisa. Bisa hapus dulu untuk diri sendiri. Sekarang kita kembali ke matras. Nah, yuk sini. Nih, Bu. Coba kelompok 1, 2 ya. Coba kelompok 1 ya. Udah? Siap. Kelompok 1. Oke, lanjut. Ya. Belum. Kembali ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 melihat dari kelompok 1. Siapa yang melakukan kesalahan? Nah, Zahra dengan Tasya, apa kesalahannya? Diskualifikasi. Ya betul. Betul. Dia diskualifikasi karena dia melewati papan tumpuan. Jadi itu terjadi. Jadi Zahra sama siapa tadi? Sama Tasya tidak boleh melewati papan tumpuan untuk lompatan yang kedua ya. Nah, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Yang anak cowok dulu. Kelompok 3 yang menilai adalah kelompok 1. Oke, yang menilai kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Bagus, pas semuanya? Pas, berarti mantap kelompok 1. Lompatannya melayang, kemudiannya tidak terjadi diskualifikasi. Lanjut ke kelompok
kelompok 3. Bagus. Kurang sedikit lagi ya, karena di saat dia melakukan melayang di udara, kakinya sama pinggulnya tidak diangkat. Kemudian tidak dia ada melayang di udaranya. Kelompok 2 ya. Untuk lompatan yang kedua, kelompok 2. Nah, untuk lompatan kedua, lompatannya harus lebih ditinggikan atau melayang di udaranya lebih lama. Jangan asal lompat ya. Lanjut ke kita kembali ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 coba dulu di pas di pantai kelompok 1 ya. Kelompok 1 dari lari pelan, kemudian nanti mendekati papan tumpuan, lari sekencang mungkin. Kemudian dipijak papan tumpuan dengan tolakan sekuat mungkin, kemudian melayang dan mendarat di bak lompat. Udah paham? Ya, coba kelompok 1 ya. Bersedia, siap. Mantap. Berarti kelompok 1 udah pas? Pas, mantap kelompok 1. Berarti dia sudah bisa lari ulpa tadi ya. Ulpa larinya jangan berhenti di tengah. Kita lari pelan-pelan kemudian kencang. Jangan kita ancang-ancang itu kita berhenti karena kekuatan kita akan hilang ya. Coba di kelompok 3. Di kelompok 3. Kelompok 3 siap. Ya, bersedia, siap. Wes, mantap. Buat lompatannya ya. Ada kesalahan? Nah, tidak ada? Mantap, berarti kelompok 2. Lanjut ke kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 2. Ya, jangan mau kalah sama yang kelompok 1 dengan 3. Kelompok 2, ancang-ancang, kemudian lari secepat mungkin. Bersedia. Ada kesalahan? Ada siapa? Nining. Hah? Nining, apa kesalahan Nining? Tidak memijak papan tumpuan. Nining pijak atau tidak? Pijak. Yang kesalahan Yulan. Yulan karena terjadi karena dia melewati papan tumpuan. Ya, lanjut kelompok yang terakhir. Ya, jangan mau kalah. Bersedia. Siap. What? Jangan. Mantap. Mantap, udah mantap semuanya. Aku dulu. Oke, yuk kembali lagi sini ya. Gimana melakukan lompat jauh? Enak atau tidak? Enaknya apa? Bisa menguatkan otot tubuh, berarti dia hebat dan hebat. Siapa tadi yang melakukan kesalahan? Yulan. Kemudian siapa lagi? Zahra. Apa kesalahannya? Diskualifikasi. Ada anak ibu tadi yang melewati boleh. Berarti dia sudah melakukan semaksimal mungkin karena dia mengambil ancang-ancang dari sekencang mungkin, kemudian
kembali ke bak lompatnya dengan melewati bak lompatnya boleh. Bak lompatnya pendek. Jadi untuk minggu depan Yulan kita perbaiki lagi bagi yang melakukan kesalahan, kita perbaiki lagi bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahan. Karena di papan tumpuan itu tidak boleh ada keraguan, harus pasti. Tidak boleh ada keraguan. Kita sudah ambil ancang-ancang pelang kemudian lari, tap langsung ke lompat. Tidak boleh ada keraguan. Kiri kanan tidak boleh. Kalau kita menggunakan kaki kanan, kiri. Karena tidak makanya tidak terjadi diskualifikasi. Kalau kita ragu antara kiri dan kanan, maka akan terjadi diskualifikasi karena kita ragu. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hasil diskusi kalian tadi, Ibu ingin dipresentasikan oleh kelompok berapa? Siapa ingin mempresentasikan? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 biar Ibu cari dulu ya. Sudah hitung tuh. Tugas kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Hasil tugas dari kelompok 1. Rapat. Rapatkan. Yuk, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Wada, saya bernama Zahra, saya bernama Tasya. Pengalaman kami dalam melakukan gerakan lompat jauh. 1. Di awal pembelajaran kami merasa ketakutan untuk melakukan lompatan. 2. Setelah guru memvariasi gerakan ke bentuk permainan, kami menjadi bersemangat. 3. Pembelajaran lompat jauh merupakan olahraga atletik yang diperlombakan. 4. Pada saat berlari ke arah lompatan, melangkah kaki sering berubah menyelang sampai ke papan tumpuan. 5. Pada saat melayang, badan kurang seimbang sehingga mempengaruhi jauhnya lompatan. Kesimpulannya? Teknik atau gerakan dalam melompat jauh. Awalan gerakan, melayang, dan mendarat. Variasi dan kombinasi gerakan awalan dan menolak dengan menggunakan peti lompat. 1. Tempatkan peti lompat di lapangan. 2. Berdiri di sisi peti lompat, ambil langkah mundur. 3. Tahap awal, ambil ancang-ancang dengan cara berjalan dengan tumpuan satu kaki melompat melewati peti lompat. Variasi kombinasi gerakan melangkah dan menolak dengan melewati tali. 5. Bentangkan di atas tali dengan tinggi 50 cm. 5. Tahap awal, ambil ancang-ancang dengan cara berjalan dengan tumpuan satu kaki melewati tali. Sudah? Ya, upload dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya kelompok 1. Bawa LKP-nya. Dari persentase dari kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Udah pas? Dapat. Jadi, materi kita hari ini tentang lompat jauh. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Tidak ada. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang tahu anak Ibu? Kesimpulannya dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Siapa yang tahu kesimpulannya? Akis bisa? Ya Lompat coba. jauh memiliki 4 tahapan. Iya. Itu mengambil ancang-ancang. Coba di depan Akis. Ayo berdiri di depan. Ya, lompat jauh. Lompat jauh memiliki 4 tahapan, yaitu ancang-ancang atau lari. Iya. Yang kedua, lompat di papan
kapal tumpuan, Ya. yang ketiga melayang di udara, yang keempat mendarat di bak lomba. Ya, Pak, apa sih untuk Akis? Ya, terima kasih anak ibu kepada Akis sudah mau memberikan kesimpulan dari awal pembelajaran hingga akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, anak ibu coba dicari informasi, kemudian dibaca bukunya tentang materi adalah tenis, ya, tentang materi tenis yaitu tentang bulu tangkis. Jadi minggu depan materi kita adalah bulu tangkis. Sebelum kita mempraktekkan terlebih dahulu, baca buku informasi tentang permainan bulu tangkis atau badminton. Ya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita melakukan pendinginan. Anak ibu silakan berdiri semuanya. Coba silakan kakinya ya. Kita goyangkan tangan dengan goyangkan tangan. Nunduk ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk berlawanan. Gantian. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, karena hujan kita hujan rintik-rintik ya. Pendinginannya. Yang pertama adalah hujan rintik-rintik. Goyang. Kita coba dulu ya. Kemudian hujan lebat. Nah, hujan lebat berarti tinggi goyangnya. Kemudian hujan badai lebih tinggi sampai lompat-lompat. Oke, bisa? Ya. Yang pertama, yuk kita melakukan hujan rintik-rintik. Coba terus goyang. Hujan goyang badan, goyang tangan. Hujan rintik-rintik. Kemudian hujan lebat. Tinggi, hujan lebat. Dah, kemudian hujan badai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Coba dulu. Pakai suara ya. Ayo lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan dulu. Lagi, 1 kali lagi. Ya, coba dulu. Tarik nafas. Keluarkan. Yuk, siap gerak. Setengah lancang kanan gerak. Geser setengah lancang kanan. Yuk, jangan lupa. Tegak gerak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 4 jalan menuju sukses. Yes. Yuk kita ulang 1 kali lagi. SMP Negeri 4 jalan menuju sukses. Yes.